Malam itu suasana kampung begitu tenang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Jam di pergelangan tangan Rina sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 10 menit. Ia baru saja pulang dari rumah temannya, Dina, yang jaraknya sekitar setengah jam berjalan kaki dari rumahnya. Rina memang sengaja pulang agak larut karena tadi mereka asik ngobrol. Dina sempat menawarkan untuk menginap, tapi Rina menolak. Ia merasa orang tuanya akan khawatir jika ia tak pulang. Maka dengan langkah cepat, ia memilih jalan pintas melalui sebuah gang sempit yang biasa disebut warga sebagai Gang 3. Sebenarnya Rina sudah sering mendengar cerita dari tetangga tentang gang itu. Katanya, gang itu agak angker, terutama jika dilewati larut malam. Namun Rina bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal goib. Dalam hatinya ia berpikir, itu kan cuma cerita orang, biar anak-anak nggak keluyuran malam-malam. Gang 3 itu panjangnya tak lebih dari 50 meter, cukup untuk dua orang berjalan berpapasan. Dinding rumah di kanan kiri terasa lembab, cat-catnya sudah mengelupas. Hanya ada satu lampu jalan di tengah gang, itu pun redup dan suka berkedip. Baru 5 langkah masuk gang, Rina sudah merasa ada yang janggal. Udara di sana terasa jauh lebih dingin dibandingkan jalan utama tadi. Suasana hening, hanya terdengar suara sandal jepitnya beradu dengan tanah basah. Tiba-tiba dari ujung gang terdengar suara lirih. Rina terhenti, alisnya mengernyit. Suara itu jelas sekali, seperti suara seorang perempuan menangis. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada anak kecil yang rewel, atau ibu-ibu yang sedang sedih, pikirnya. Tapi anehnya, tangisan itu terdengar semakin dekat, padahal ia belum berjalan lagi. Rina menelan ludah, lalu memberanikan diri memanggil. "Permisi, ada orang?" Tangisan itu berhenti mendadak. Sunyi, hanya ada suara angin malam yang terasa menusuk telinga. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Rina mundur perlahan, berencana keluar dan memilih jalan memutar. Namun baru saja ia melangkah, suara itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat, seakan berasal dari belakangnya. Dengan gemetar Rina menoleh, dan saat itulah matanya membelalak. Tepat di bawah lampu jalan yang temaram, berdiri sosok perempuan berambut panjang terurai. Rambutnya menutupi bagian wajah, kulitnya pucat keabu-abuan. Bajunya lusuh seperti kain yang sudah basah terkena tanah. Perempuan itu menunduk sambil menangis, bahunya berguncang. Tapi dari sela tangisan lirihnya, Rina mendengar suara lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara tawa kecil yang menyeramkan. Rina membeku di tempat, tubuhnya kaku, kakinya sulit digerakkan. Suasana begitu mencekam, seakan waktu berhenti sesaat. Tiba-tiba perempuan itu mendongak. Wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam pekat tanpa ada bola mata, hanya rongga kosong. Mulutnya terenganga lebar, darah hitam menetes dari bibirnya. Rina menjerit sekuat tenaga. Sekuat tenaga ia berlari melewati gang itu, tak peduli sendalnya hampir terlepas. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Ia mendengar suara langkah kaki lain mengejarnya dari belakang, semakin lama semakin dekat. Ketika hampir mencapai ujung gang, lampu jalan padam seketika. Gelap gulita, Rina hampir terjatuh karena panik. Namun dengan sisa tenaga, ia berhasil keluar dari gang dan sampai di jalan besar yang terang. Begitu ia tiba di jalan utama, suara tangisan itu lenyap begitu saja. Sunyi, tak ada yang mengejarnya lagi. Tubuh Rina lemas, lututnya gemetar hebat, sampai ia harus berpegangan kepada tiang listrik. Keesokan paginya, Rina menceritakan kejadian itu pada orang tuanya. Wajah ayahnya berubah serius, sementara ibunya hanya bisa mengelus dada. Ayahnya berkata, "Makanya, Papa selalu larang kamu lewat situ malam-malam. Gang itu memang ada ceritanya, Rin." Dari cerita warga,
Dulu di gang itu pernah terjadi tragedi. Seorang perempuan muda yang baru menikah dibunuh oleh suaminya sendiri karena masalah rumah tangga. Mayatnya dibuang begitu saja di ujung gang sebelum akhirnya ditemukan warga. Sejak kejadian itu, arwahnya sering menampakkan diri di sana, menangis mencari pertolongan. Banyak orang yang pernah mendengar tangisannya, tapi hanya segelintir yang benar-benar melihat wujudnya. Dan malam itu, Rina menjadi salah satu dari mereka. Sejak kejadian tersebut, Rina tak pernah lagi berani melewati gang 3, sekalipun di siang hari. Ia selalu memilih jalan memutar, meski lebih jauh. Karena bagi Rina, setiap kali melewati gang itu, telinganya masih bisa mengingat jelas suara lirih perempuan itu. Dan dalam mimpi buruknya, wajah tanpa bola mata itu masih sering muncul, seolah-olah mengingatkan bahwa arwahnya belum benar-benar tenang.